kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Jumat tanggal 16 September diambil dari Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara kekristenan mula-mula di kota Efesus, ada dua, kita bilang suku yang saat itu berkonflik, yaitu orang Yahudi asli dan orang Yunani. Konflik mereka ketika orang Yahudi masih memakai Taurat Musa dan memasuki Kristen, mereka tetap harus sunat dan tetap ada larangan-larangan makanan haram dan halal. Padahal orang Yunani tidak melakukan itu semua. Gesekan-gesekan inilah yang membuat terjadinya perbedaan sehingga membuat persaudaraan mereka jauh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai darah, ini merupakan sebuah simbol pertalian saudara. Misal sedarah, artinya satu ibu, satu bapak, atau bisa kita katakan sekerabat, atau bisa kita katakan keluarga. Nah, dari dua yang tadi saya jelaskan ini, yang ingin dikatakan melalui perikop ini, ketika Kristus sudah mati di kayu salib, dan ketika dibentuk dengan sebuah kekristenan mula-mula, bahwa tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Tidak ada lagi perbedaan hukum Taurat. Tidak ada lagi perbedaan karena memakan makanan haram. Atau tidak ada lagi perbedaan yang Kristen harus disunat atau tidak. Oleh sebab itu Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa ketika engkau menjadi satu darah dengan Kristus, engkau adalah satu keluarga. Diikat oleh kesaudaraan, yaitu keluarga Allah, atau kita katakan anak-anak Kristus. Kita semua, apapun suku bangsa, apapun adat istiadatnya, apapun marganya, memang HKBP semua sukunya Batak. Tetapi kita didominasi oleh orang Batak yang berbeda-beda marga. Kita tidak hanya diikat oleh hanya marga Sirait saja, seperti saya pribadi, tetapi ada marga-marga lain yang ada di dalam tubuh HKBP. Sebab itu ingin mengatakan kepada kita, walaupun kita berbeda-beda marga, tetapi tidak ada lagi perbedaan di situ antar marga. Ketika kita menjadi satu keluarga Kristus, kita adalah satu darah dengan Kristus, maka kita adalah anak-anak Tuhan. Itu mengapa di peradatan dia hula-hula, di peradatan dia tulang, tetapi ketika masuk ke dalam kekristenan, maka itu satu di dalam darah Kristus. Dan yang menjadi menarik di sini adalah ketika kita menjadi anak-anak Kristus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang dulu berantam di kampung karena adat istiadat, karena pencalonan, yang dulu di kampung ada pertentangan, ada perdebatan. Tetapi ketika kita menjadi satu darah, tidak ada lagi perdebatan itu. Ketika kita menjadi anak-anak Kristus, tidak lagi perbedaan itu. Itu mengapa mungkin di adat Batak ada istilah kita bilang inang bau, tidak bisa dekat-dekat. Tetapi ketika kita menjadi satu darah dengan Kristus, maka kita adalah anak-anak Tuhan. Tidak ada di dalam tubuh Kristus yang bernamakan di situ hula-hula. Tidak ada di dalam tubuh Kristus itu yang bernamakan tulang, bere, ataupun amang bau, inang bau. Tidak ada. Karena yang tadi kita dipisah-pisahkan oleh adat itu, kita menjadi satu darah, yaitu darah Kristus. Memang kemajuan teknologi sekarang membuat orang yang saling dekat menjadi jauh. Itu mengapa orang kumpul di dalam satu ruangan, mereka satu keluarga, tetapi karena mereka memegang gadget masing-masing, akhirnya kita bisa katakan menjauhkan yang dekat.
Tetapi firman Tuhan pada hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada Efesus, apapun margamu, apapun adat istiadatmu, apapun perbedaanmu, tetapi kita disatukan oleh darah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah menjauhkan kami dari segala perbedaan. Engkau telah mendekatkan kami dari segala perbedaan. Kiranya perbedaan-perbedaan yang diciptakan oleh manusia telah ditebus oleh darah-Mu, sehingga kami disebut dengan anak-anak Kristus melalui darah-Mu. Biarlah kami meninggalkan perbedaan-perbedaan itu. Biarlah kami jangan melihat perbedaan itu, tetapi kami adalah satu kesatuan yang disebut dengan Kristen. Berkati perbedaan itu bukan untuk menjadi pemecah-mecah kami. Berkati perbedaan itu bukan untuk membelah kami, tetapi biarlah perbedaan itu membuat kami menjadi kaya, tetapi kami adalah satu di dalam tubuh Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.